Perhatian, perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Halo Sobat Kinasi, apa kabar? Sekian lama kita nggak jumpa, akhirnya berjumpa lagi dengan saya Osi. Dan hari ini lagi-lagi saya nggak sendirian. Karena hari ini saya ditemani oleh seorang legend di GPIB Kinasi. Beliau ini adalah legend, dimana kalau kita tanya tentang sejarah, tentang asal mula, tentang benih atau bibit GPIB Kinasi, ya ini adalah salah satu orangnya. Coba spill dulu dong, Om, suaranya. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Iya. Ada yang udah tahu belum nih kira-kira siapa nih? Pasti ada yang. Pasti ada yang tahu. Oke, sekarang aku langsung buka aja. Hari ini karena kita memang akan bicara soal sejarah GPIB Kinasi, kita kedatangan tamu jauh nih, tetangga, Om Edi Misero. Ya, dulunya adalah jemaat GPIB Kinasi Sektor 2, sekarang berjemaat di GPIB Ora et Labora. Tapi hatinya walaupun masih 1% aja, hatinya tetap milik Kinasi. Bukan begitu, Om? Tadi malam sama PHMJ saya bilang kalau kegores ini darahnya masih darah Kinasi. Waduh, tapi jangan sampai tergores dong, Om ya. Yang penting kita happy, bukan begitu? Harus ya. Harus happy. Oke, luar biasa. Om Edi, Ya. kita mau ngobrol soal sejarah Kinasi. Bicara soal sejarah itu bicara seperti membuka album lama, nostalgia. Kira-kira apa sih, Om, yang terutama untuk anak-anak yang sekarang di GPIB Kinasi, termasuk aku juga gitu ya. Apa sih core memory yang harus kita ingat? Bahwa kalau kita bicara tentang GPIB Kinasi, apa yang memang harus kita ingat? Bisa nggak diungkapkan lagi, diceritakan lagi untuk kita yang muda-muda ini? Saya masih muda juga. Oke. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus memang nggak bisa. Akhirnya saya katakan yes, saya bersedia. Dan ketika saya diteguhkan untuk menjadi penatua di jemaat GPIB Karunia dan ditugaskan di wilayah Papua. Satu yang menarik, saya tidak mengenal satu orang pun, tidak ada umat. Tiap hari sesudah pulang kerja, saya menyusuri jalan yang ada di Papua. Kalau ketemu rumah yang indikasinya ada salib atau gambar Yesus, pasti orang Kristen. Dan saya mencoba untuk mengetuk ya pintunya, pagarnya, bisa nggak saya masuk ke dalam? Ternyata ada yang menerima, tetapi ada juga yang tidak mau. Dan saya bersyukur ada 5 keluarga yang akhirnya mau menerima kehadiran saya. Salah satu adalah keluarga almarhum Pak Albert Tema. Ya, itu lagi keluarga Masih, ada lagi keluarga Wakari, ya, ada lagi keluarga Langit. Jadi ada 5 keluarga yang bersedia untuk saya datang dan bercakap-cakap tentang GPIB. Sehingga kita sepakat, kalau gitu yuk
kita ngobrol-ngobrol di rumah saya ya. Jadi saya mengundang lah 5 keluarga itu ke sektor pelayanan 2, bukan sektor 2, sektor pelayanan 2, akan gitu, pakai pelayanan ya. Betul, gitu. betul. Di dalam percakapan kita, yuk mau nggak kita menghadirkan GPIB? Yes, mau. Oke, kita mulai dengan spirit 5 kakak. Itu awalnya spirit bagaimana menghadirkan. Saya kira gitu untuk sementara ya. Oke, sementara seperti itu. Oke, kita lanjut, tadi sudah cerita tentang bagaimana spirit pertama yang muncul. Setelah itu Om, apa yang terjadi bahwa setelah berjalannya dari jemaat yang oikumene ini, lalu setelah itu memiliki spirit yang sama di dalam GPIB, lancar nggak? Kalau bicara soal lancar, sejak awal saya katakan, kalau kita mau bersekutu, kita bersekutu atas nama GPIB. Karena saya presbiter GPIB, saya nggak berkehendak, saya mau gitu. Dan disepakati, gitu ya. Permasalahannya kemudian, yuk tempatnya di mana ya? Betul. Ya gitu ya. Dan keluarga Pepa menyiapkan ya rumah. Dan kita Persekutuan pertama. bersetujuan. Ada satu hal yang itu pembelajaran untuk GPIB dimanapun ya, bahwa kalau karunia dalam hal ini mengizinkan kita membuka pos pelayanan, seyogianya jemaat induk itu menyiapkan fasilitas. Ya. Dan kita harus bekerja melayani sendiri. 6 bulan saya harus bertugas setiap minggu. Kemudian bergantian dengan walaupun dia bukan presbiter atau majelis jemaat di karunia, tetapi kami minta kesediaannya karena dia pernah menjadi majelis untuk ikut bersama-sama melayani. Setengah tahun kita melayani persekutuan kita sendiri tanpa bantuan. Setiap kali kita ibadah ini, seberapapun berkat yang kita terima, kita stop, kita teruskan ke gereja ini. GPIB sesudah setengah tahun akhirnya bersedia untuk melayani pos Pelayanan. Waktu itu dari karunia sektor 16. ya. Wow. Jatuh bangun sendiri dengan jemaat sekian kakak itu, jatuh bangunnya gitu ya Om. Apa yang paling berkesan untuk Om Edi dan diingat sampai sekarang? Dan menjadi apa ya, menjadi pecutan kalau misalkan Om sedang lelah. Oh, waktu itu saya pernah gini, saya semangat lagi. Pernah terpikir untuk hidup bersyukur bahwa hambatan atau kendala atau pergumulan itu nikmati aja, karena Tuhan itu sudah bersama kita, berjalan itu bersama dia, walaupun tertati-tati dia hadir. Dan yang luar biasanya adalah dia mengutus, mengirim orang untuk dari minggu ke minggu bertambah dan bertambah terus, bukan hanya 5 kakak, 9 kakak. Kemudian kalau kita mengingat-ingat lagi, rumah keluarga Pak Pepa akhirnya nggak bisa nampung. Jemaat sudah di jalan Sampai seperti itu. beribadah di jalan. Lalu gimana sampai akhirnya bisa ada di tanah kita yang sekarang ini? Ya. Karena kan tadi kan Om ada cerita begitu, di rumah Oma Pepa Tuhan kasih jemaat lagi dan lagi, tapi ternyata
Oke, tantangannya akan diberikan yang baru lagi, yaitu tempat ibadah. Jadi dengan berkumpulnya semakin banyak sampai nggak nampung, ya kembali Tuhan menghadirkan satu orang. Dia datang ke rumah. Pak Edi, saya mendengar Bapak mau membeli tanah. Itu tuh. Oh iya. Tapi saya tak punya duit untuk membeli. Gitu ya, Pak. Iya. Jadi gimana dong? Ya saya. Tapi kalau saya membeli untuk kepentingan gereja. Jadi sejak awal hari pertama bertemu dengan warga yang menawarkan tanah, mulut ini sudah berbicara. Kami mau beli untuk kepentingan gereja. Jadi kalau mau, sudah tahu untuk gereja. Bukan berkamuflase A dan B, tapi untuk Komit. ya. Dan dia katakan, boleh Pak. Jadi ini gimana nih? Pak, saya mau kawinkan anak saya. Oke. Terus saya butuh duit. Tanyalah sama mamanya Kiki, punya duit berapa kan? Punya duit 6 juta. Waktu itu tanah di depan itu awalnya 14. Mana duitmu 6? Kita beli. Mungkin tanah ini adalah tanah yang disiapkan Tuhan untuk jemaat. Saya bayar tuh 6 juta. Cukup kos-kosan di tahun itu. 6 juta kan gede juga. Tapi baru lagi bahagia bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk membeli tanah itu dengan kita beli tanah yang di atas itu ya sebelum ke bawah ini 1.000 dan itulah kita rancang tempat ibadah awal. Dari mana datangnya nama Kinasi? Oke. Kinasi itu berarti yang dikasih. Kita berembuk. Nama apa yang paling baik? Atau apa yang layak dipakai sebagai nama? Dan akhirnya harus berbicara yang asih. Itu Jo, apa itu Pak? Kita deal kita. Jadi Dan itu legasinya sampai sekarang. iya harus bukan Ya. sampai sekarang, harus Sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Lalu di masa itu Om Edi, telah ada yang namanya untuk pendirian sebuah gereja itu kan juga tidak mudah. Tantangan-tantangan terbesarnya setelah itu apa pada masa-masa itu? Kita sadari betul bahwa salah satu tantangannya adalah apakah kita bisa diterima. Oke. Makanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita buat bersama-sama. Dan kalau saya mau jujur, Tuhan mengirim Pak Albert Pak dengan semua talentanya untuk bergabung bersama. Salah satu misalnya di zaman itu ada istilahnya memasyarakatkan olahraga dan olahragakan masyarakat.
Ya. memasyarakatkan olahraga Dan, dan mengolahragakan masyarakat. yes, itu salah satu konflik yang nation, ya. Sehingga Papua kan sedang olahraga. Masyarakat sekitar gereja kita kumpulin. Papua jadi apanya tuh? Yang ngajarin Instruktur. lah. Instruktur. Ngajarin. Mengolahragakan masyarakat. Kemudian kita membawa mereka untuk bersama-sama dengan masyarakat lain ke Istora Senayan. Oh, ya, pakai bus tertentu, bawa ke sana, sehingga timbullah kedekatan kita dengan masyarakat. Bapak gereja memperhatikan. Ada kegiatan lain. Karena saya masih menjadi majelis diri, waktu itu, ada keluarga yang datang, Pak, kami sudah satu minggu makan singkong. Ada yang datang kembali matanya sudah berlinang, Pak, sudah melahirkan, mau melahirkan, belum pernah periksa. Datang lagi, Pak, anak-anak sampai sekarang belum membayar SPP, uang sekolah. Jadi, kalau begini terus, saya punya keterbatasan, Oh, ya. Sehingga Tuhan, saya mesti lakukan apa untuk persekutuan ini, untuk kondisi Jepang. Berpikirlah Kak, bahwa kita perlu menghadirkan satu kegiatan ekonomi. Saya sampai ke Jakarta, cari bagaimana caranya kita menjadi agen menjual minyak tanah untuk wilayah dan lisensinya saya dapat. Jadi dari pangkalan minyak tanah untuk wilayah pulang, kirim minyak tanah ke sini. Anak-anak muda PT EGP kita itu boleh. Siapa yang sekolah pagi, saya kok sebelah sana. Siapa sekolah siang, sebelah sini. Mau nggak kalian jualan minyak tanah untuk membantu orang? Mau. Dan anak-anak kita mulai berjualan. Jadi mulai dengan mengangkat, ya, jerigen-jerigen yang 5 liter, kemudian kita buat gerobak, sampai akhirnya punya mobil pickup, minyak keliling kompleks ini untuk menjual, kan gitu. Dan itu juga kita berikan kesempatan kepada masyarakat di luar, Kinasi. jemaat. Dan satu yang kita buat juga itu adalah pasar itu, pasar yang sekarang namanya pasar Bukit. Oh iya? Itu adalah karya kita yang buat. Jadi bagaimana kita mendorong hampir hadirnya pasar itu. Makanya saya protes nanti, bukan tentang karena pelakunya ada nih yang di sini sekarang. Kita buat itu agar kita dapat semakin dekat. Masyarakat. Itu ya, kalau dia bilang bagaimana approach yang kita buat. Jadi pada saat kita mau mengurus perizinan untuk hadirnya tempat ibadah, oh, masjidnya Pak Edi ya yang mau dibuat. Iya. Masjidnya Pak Edi. Nah gitu loh. Iya. Seru ya kalau diingat-ingat lagi, bernostalgia, seru ya Om ya. Kan pelaku atau saksi mata berjuangnya sejarah GPB Kinas ini satu persatu pun juga sudah pergi lebih dulu dari kita. Ya. Seandainya ada kesempatan
mereka mendengar, dan mereka melihat. Apa yang ingin Om sampaikan pada mereka? Say thank you atau apa? Mereka biasa. Nggak ada yang layak ya. Yang layak disampaikan ya. Oke. Papamu melakukan banyak hal di dalam papamu itu melayani Tuhan Yesus. Kalian harus ikut seperti apa yang bilang. Kalau untuk mereka, gitu ya, Iya. dia sudah mendapatkan yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya diajarin glory. Ya, jadi justru anak cucu ini Yang harus menjaga. mengingat-ingat kembali apa yang mereka persembahkan semua Tuhan. Luar biasa. Oke. Kita mungkin sudahi dulu di sini untuk cerita sejarah singkat mengenai GPIB Kinasi. Tapi pesan yang saya dapat adalah memang sebuah perjuangan. Yang namanya perjuangan ada naik turun, jatuh bangun. Gitu, Om. Tapi dari ngobrol dengan Om aja, aku tadi agak sedikit bukan tersentuh, tapi maksudnya agak gemetar gitu ketika ngobrolin bagaimana hati untuk bersuka cita melayani, mendirikan sebuah GPIB Kinasi dari rumah ke rumah, akhirnya jemaat datang, dan melihat yang sekarang tuh agak sedikit sedih buat aku. Dan pesan yang sangat menyentuh untuk teman-teman aku, untuk teman-teman lainnya, bahwa pendulumu itu sudah ada yang bekerja keras gitu, menyerahkan semuanya yang dia miliki. Kita tinggal menjaga kok susah. Kita akan bahas nanti. Untuk episode yang kali ini kita tutup dulu. Oke, Om Isero? Satu hal Oke, lanjut. yang susah sama dengan Tuhan Yesus. Benar, Iya. gak ada yang susah kalau kita bersama. Pertanyaannya sekarang bersama dengan Tuhan Yesus atau bukan? Harus bersama. Artinya saya punya pengalaman sebagai PLN di Kalimantan. Saya sudah pengalaman sebagai PLN di berpuluh tahun. Saya kemudian memulai lagi seperti itu. Saya sama dengan Amin. ya. Dan kalau ada kerikil-kerikil, ya memang harus kita lalui. Tapi jangan menjadikan kerikil-kerikil itu menjadi mindset kita menjadi fix mindset yang kemudian ya sudahlah, memang nasib kita nggak ada. Bersama Tuhan Yesus kita harus betul-betul. Makanya kalau dilihat, tidak mungkin kayaknya kita seperti ini. Ya kalau dilihat ukur-ukur ya kemampuan daya dana kita sangat terbatas kemampuan. Ya. Ya. Oke. Oke, kita ketemu lagi sebentar lagi, Om. Oke, sahabat Kinasi, sampai sini dulu tentang sejarah singkat. Ini bukan episode terakhir tentang sejarah sih, akan ada lanjutannya lagi. Tentang apa ya? Tunggu aja di Kinasi Podcast.